Dahulu, menjadi sarjana terlebih di bidang rumpun ilmu komputasi itu adalah sesuatu yang diidam-idamkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun sepertinya hal tersebut tidak berlaku lagi. Fenomena mengejutkan terjadi di Amerika Serikat. Tingkat pengangguran lulusan baru di bidang computer science itu mencapai 6,1%, sedangkan pada teknik komputer lebih tinggi lagi, yaitu 7,5%. Dan ternyata angka ini lebih tinggi dari rata-rata pengangguran dari lulusan jurusan lain yang berada di kisaran angka 5,8%. Memang, data tersebut adalah data untuk lulusan di perguruan tinggi di Amerika Serikat. Namun, bagaimana kondisinya di Indonesia? Tidak ada angka yang pasti berapa jumlah pengangguran untuk tiap jurusan di perguruan tinggi di Indonesia. Namun, beberapa media internasional sekarang sedang menyoroti fenomena yang kurang lebih serupa, namun sifatnya lebih general. Fenomena tersebut adalah banyaknya pengangguran terdidik di Indonesia. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 1 juta lulusan universitas menganggur pada tahun 2025. Angka itu setara dengan 6,2% jumlah pengangguran di Indonesia yang sekarang jumlahnya mencapai 7,28 juta orang. Dan menurut data dari Badan Pusat Statistik, sekitar 16% dari 44 juta penduduk berusia 15 sampai 24 tahun itu tidak memiliki pekerjaan. Dan yang mengejutkan, angka itu ternyata 2 kali dari tingkat pengangguran kaum muda di Thailand dan Vietnam. Tentu, angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi, karena ini hanyalah sebuah fenomena gunung es. Lalu, apa yang menyebabkan kondisi ini semua? Apa benar kuliah yang kita tempuh selama ini sia-sia belaka? Dan bagaimana kita yang akan atau sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi ini dapat mengantisipasi fenomena tersebut? Kita akan bahas pada episode kali ini. Di tahun 1776, Adam Smith yang sering disebut sebagai Bapak Ekonomi Modern memperkenalkan konsep invisible hand. Konsep ini menjelaskan bagaimana pasar dapat mengatur dirinya sendiri melalui sebuah mekanisme harga. Prinsip permintaan dan penawaran yang kita kenal sekarang ini bisa dilacak akar gagasannya dari buku Wealth of Nations yang ditulisnya. Namun, apa yang terjadi ketika penawaran jauh melebihi permintaan? Inilah yang kini terjadi di pasar tenaga kerja Indonesia. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pada tahun 2025, jumlah lulusan sarjana di Indonesia diperkirakan mencapai 1,85 juta. Angka ini konsisten dengan data sebelumnya yang menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat 1,8 juta mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi di Indonesia, baik itu mereka yang bergelar sarjana, sarjana terapan, ataupun diploma. Pertumbuhan jumlah lulusan ini seharusnya menjadi kabar baik bagi perekonomian Indonesia. Namun, kenyataannya tidak semanis itu. Faktanya, meskipun jumlah lulusan sarjana terus meningkat, sekitar 1 juta lulusan perguruan tinggi menganggur tiap tahunnya. Dan lebih mengkhawatirkan lagi,
sekitar 80% lulusan bekerja di sektor yang tidak sesuai dengan jurusan mereka. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa apa yang dihasilkan perguruan tinggi ternyata tidak mampu diserap oleh industri seluruhnya. Penyebabnya beragam dan cukup kompleks, mulai dari kondisi perekonomian dan politik di dalam negeri, hingga banyaknya perusahaan yang melakukan penyesuaian terhadap anggaran mereka, sehingga lebih selektif untuk mendapatkan talenta baru. Ini belum ditambah masalah terkait kualitas dari lulusan perguruan tinggi yang ternyata masih dipandang kurang di dalam memiliki skill-skill praktis. Terlebih, kini peran level pemula, terutama di bidang teknologi, sudah berangsur menghilang, digantikan oleh otomatisasi dan teknologi generatif AI. Apa yang salah dari perguruan tinggi kita? Do you want to know what it is? The matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? Ya, sepertinya matriks adalah analogi yang tepat untuk menggambarkan tentang fenomena yang sedang kita hadapi saat ini, di mana kita telah masuk ke dalam sebuah sistem yang kita anggap itu dapat mengantarkan kita ke lapangan pekerjaan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Namun, ternyata sistem yang telah kita masuki tersebut telah menyembunyikan satu kebenaran penting, bahwa apa yang diajarkan selama ini di bangku kuliah ternyata tidak mengantarkan kita kemana-mana. Begitulah yang sayangnya realitanya terjadi. Banyak perguruan tinggi yang kurikulumnya tidak dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan dunia kerja yang terus berubah dan bertumbuh begitu cepat. Seringkali para petinggi perguruan tinggi tidak pernah melihat bagaimana realitas dunia industri, sehingga materi yang diajarkan di bangku kuliah hanyalah materi-materi yang seringkali tidak relevan karena belasan tahun tidak mengalami perubahan secara signifikan. Semua permasalahan tadi belum ditambah dengan fenomena inflasi IPK. Fenomena ini disebabkan karena semakin murahnya perguruan tinggi di dalam memberikan nilai kepada mahasiswanya. Hasilnya, terdapat tren kenaikan IPK yang diperoleh sarjana di Indonesia setiap tahunnya. Namun, sayangnya tingginya nilai tersebut seringkali tidak merepresentasikan apa yang menjadi realitas. Terbukti dengan keluhan banyak rekruter yang seringkali kecewa karena banyak dari mereka yang memiliki IPK tinggi tersebut seringkali tidak memahami hal-hal dasar yang harusnya sudah diajarkan pada semester-semester awal di perguruan tinggi. Dan akhirnya, perguruan tinggi pula lah yang membuat IPK menjadi tidak lebih dari angka-angka di atas kertas. Unfortunately, no one can be told what the matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland,
and I show you how deep the rabbit hole goes. Sepanjang 9 menit video ini, kita telah melakukan apa yang Neo lakukan, yaitu menelan pil merah yang meskipun pahit, realitas itulah yang akan membawa kita kepada sesuatu yang mengubah masa depan kita. Bagaimana kita dapat keluar dari matriks yang selama ini memerangkap kita? Tidak ada jalan lain selain Anda sendirilah yang harus mengambil alih tanggung jawab dan kendali terhadap masa depanmu sendiri. Mulai sekarang, jadikan kampus bukan hanya sebagai tempat mendengarkan ceramah satu arah, tetapi juga sebagai sebuah playground di mana Anda dapat bebas bereksperimen serta menentukan sendiri apa yang ingin Anda pelajari dan apa yang ingin Anda capai. Misalnya di dalam bidang pemrograman, jika kampus Anda mengajarkan 3 atau 4 bahasa pemrograman, maka fokuslah untuk memperdalam salah satu saja untuk beberapa tahun ke depan. Lakukan riset dan pilih teknologi yang Anda prediksi akan terus dipergunakan di industri minimal hingga 5 atau 10 tahun mendatang. Lalu pelajari secara mendalam teknologi tersebut dan praktekkan dengan membuat portofolio Anda. Untuk semua itu, tentu Anda tidak perlu bergantung pada kurikulum yang ada pada kampus. Lakukanlah secara mandiri atau dalam kelompok yang memiliki visi yang sama dengan Anda. Namun, tentu keahlian teknis saja tidak cukup. Soft skill juga merupakan skill utama yang sama atau bahkan lebih penting. Dan masa kuliah adalah waktu terbaik untuk mengasah skill tersebut. Maka bergabunglah dengan organisasi kemahasiswaan, lalu jadilah tokoh kunci dan ciptakan inovasi yang membawa perubahan positif. Karena dengan melalui aktivitas organisasi, Anda dapat melatih kemampuan berkomunikasi, menyampaikan ide, berpikir kritis, dan membangun jejaring. Semua keterampilan-keterampilan tersebut itu esensial di dunia kerja nantinya. Dengan berorganisasi, Anda juga dapat mengorganisir kegiatan yang dapat membantu Anda juga rekan-rekan Anda untuk memperdalam kemampuan-kemampuan teknis yang dibutuhkan industri, namun tidak diajarkan di dalam kurikulum. Dengan begitu, Anda dapat mengembangkan kemampuan teknis sekaligus mengasah soft skill Anda di dalam satu aktivitas. Lalu satu hal lagi selain kemampuan teknis dan juga soft skill, yaitu penguasaan bahasa asing. Skill tersebut diperlukan untuk membuka pintu-pintu kesempatan agar lapangan kerja yang terbuka tidak terbatas hanya di dalam negeri, namun juga seluruh dunia. Semua kemampuan yang saya jelaskan tadi adalah kemampuan yang secara cepat atau lambat akan membuat Anda dapat merebut kembali masa depan dari matriks yang selama ini memerangkap Anda.